Jadi digadang-gadang ini itu adalah film termahal yang pernah dibuat. You guys, welcome back di my YouTube channel di konten The Art of Acting, guys. Oke, kali ini kita bakal belajar lagi tentang yang jelas tentang acting lebih dalam lagi di sumber film yang baru bakal kita bahas. Jadi film ini itu yang berjudul Buya Hamkah. Ini bener-bener dalam ya guys, karena film ini ngebahas biografi tentang hidupnya seorang Buya Hamkah yang diperankan oleh Vino G. Sebastian yang menjadi pemeran si Buya Hamkah sendiri. Terus Siti Rahman diperankan oleh Bella kalau nggak salah. Bella apa itu nama kepanjangannya? Oke guys, jadi digadang-gadang ini itu adalah film termahal yang pernah dibuat. Oke, kalau misalkan kalian bertanya, apakah Vino G. Sebastian ini sudah cocok memerankan tokoh si seorang Buya Hamkah ini? Mungkin gue lebih apa ya, bukan nggak bisa jawab, lebih kepada perspektif teman-teman menonton film ini bagaimana ya. Tapi gue di sini coba ngebahas dari segi keaktorannya, bukan lagi bahasan cocok atau enggaknya, cuman lebih ngebedah secara lebih dalam tentang keaktorannya di sini. All keaktoran yang ada di film di Buya Hamkah ini. Terus kita mungkin lebih karena ini karena film ini diperankan oleh kebanyakan aktor the legend aktor Indonesia, guys. Jadi aktor-aktor yang nggak usah diragukan lagi lah, dari permainan intonasi, dialog, tiktokan sama lawan mainnya belum perfect tapi enak aja gitu loh. Enak tapi gimana ya? Kurang gemes bahasanya. Jadi mungkin untuk di film Buya Hamkah ini gue pengen lebih masuknya ke karakter, ke gestur, ke bahasa tubuh, ke bisnis acting ya yang lebih mendetail di sini, karena enak buat pembahasannya kalau sumbernya si film Buya Hamkah ini. Terus kita coba di adegan awal dulu ya, kita bedah satu per satu teman-teman. Oke, ini ada adegan awalnya itu langsung loncat ke situasi si Buya Hamkah ini langsung udah di penjara. Jadi sekitar umur 70-60-an lah. Nah, ini posisinya udah lagi di penjara. Oke, lihat ya. Buya Hamkah. Istri Buya datang menjenguk. Oke, ini kita bahas dulu lebih ke karakter ya. Jadi di karakter Buya Hamkah ini, di filmnya ini ada beberapa fase. Ada fase umur yang masih umur 30-an lah, 30-40. Ada fase umur 50-an, sama ada fase umur yang 70-an. Nah, si Vino ini memerankan tokoh Buya Hamkah ini lebih kenanya pada saat memerankan tokoh Buya Hamkah yang sudah umur 70-an. Jadi dibantu oleh yang jelas ya make up karakternya yang perfect banget, bagus banget menurut gue di sini
make up karakternya, jadi ngebantu juga untuk si aktor me-explore lebih dalam. Apalagi nah ini yang gue perlu bahas di sini. Jadi yang sudah pernah gue bahas di karakter itu bukan hanya karakter peran, karakter tubuh atau gestur, tapi karakter vokal. Nah, sorry tuh gue harus bilang tipe-tipe vokal yang apa ya, yang dimiliki oleh si Vino G. Sebastian ini memang jadi ciri khas tersendiri, tapi menurut gue jadi challenge tersendiri bagi si aktornya itu sendiri untuk memerankan sebuah peran. Karena apa ya, bukan complicated, jadi sulit aja kalau misalkan hanya mengandalkan karakter vokalnya sendiri. Jadi yang gua udah jelasin, dalam sebuah pencarian peran itu harus all genre, dari ujung kepala sampai ujung kaki harus dicari bagaimana memerankan seorang tokoh itu se-perfect mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk vokalnya itu sendiri harus dirubah seperti apa, harus dipermainkan seperti apa, harus dilontarkan seperti apa. Yang jelas agar tidak seperti terlihat ya Vino G. Sebastian, oh ini gue gitu loh. Nah itu yang jadi challenge orang-orang yang mempunyai khas karakternya si serak-serak basah, si suaranya itu serak-serak basah itu, yaitu tadi kalau si aktornya kurang mencari, kurang bener-bener effort banget gitu lah dalam pencarian ini karakter vokal gua harus dirubah. Kalau misalkan nggak gitu sulit. Jadi jatuhnya ya udah kayak dari sekian, misalkan teman-teman punya karakter vokal yang serak-serak basah, memerankan film atau memerankan tokoh sudah beberapa, ya jatuhnya sama-sama aja, karena ya itu tadi kesulitan mencari karakter vokal yang bener-bener mantap itu tadi. Dan itu harus bener-bener effortnya harus dikeluarin lebih, bener-bener dikeluarin lebih lah istilahnya. Dan kalau misalkan nih cerdasnya Vino G. Sebastian di sini, dia mengakalinya dengan gestur, dibantu dengan gestur dan juga pelafalan intonasi dialog yang seakan-akan bener-bener sudah usia senja. Ya kan kena banget gitu loh, kena banget dalam artian usia senja, gestur tubuh yang sudah tidak lagi bugar, lantas karakter vokalnya yang serak-serak basah itu kena banget. Tapi problematikanya, di sini problematikanya ketika nanti ini kan ada flash adegannya itu ada masa mudanya beliau. Jadi yang jadi problematikanya adalah ketika si aktor harus bener-bener bisa membedakan dia berperan ketika tua dan muda, itu harus dibedakan. Nah itu yang jadi problematika ketika mempunyai karakter suara yang khas serak-serak basah gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah ini si Bella pun sama ya, nanti kita bahas dulu. Ayah datang. Ini enak, gesturnya kelihatan enak. Nah, ini dia. Ini kita sama halnya dengan si Bella yang memerankan Siti Rahman di sini. Si Bella ada fase umur di sini, technical acting di sini itu ada fase umur yang harus diakali oleh si Bella dan si Vino G. Sebastian ini. Lantas kemudian jadi rancu di sini, terutama si Bella ya. Kalau si Vino tadi enak. Jadi ketika dia keluar dari pintu gerbong penjara itu dengan tubuhnya yang membungkuk, terus dengan propertinya tongkat, itu enak banget
teknik munculnya enak banget. Udah dapat lah karakter karakter si Buya Hamkanya. Nah, ini logikanya gini. Kalau misalkan ini umur 40 bukan 40 sorry. Umur si Siti Rahman ini di dalam film di adegan ini umur 60 ke atas. Yang jelas ketika dia bangun, ini udah masuk gestur ya. Ini pembahasannya udah gestur ketika dia bangun dan ketika dia salim mencium tangannya suaminya sosok Buya Hamka ini, yang jelas nggak akan senormal dan nggak akan selancar itu. Ada ya bonyok bos, pinggang bos, umur segitu udah harus ada. Nah, ini di sini yang gua maksud gestur tubuh di sini, maksudnya harus dikasih penjelasan bahwa dia itu udah tidak muda. Nah, ini dari penafsiran gerak tubuhnya aja udah menurut gua, sekali lagi menurut gua ini udah salah. Oke, kita lanjut dulu. Maaf ambulamu aku. Nah, maaf ambulamu. Aduh, apa ya? Maksudnya balik lagi sih. Oke, gua nggak akan mempermasalahkan permasalahan intonasi dialog karena udah enak. Cuman maksud gua lebih ke karakter, balik lagi ke karakter. Nah, ini nanti teman-teman bisa membedakan sendiri ketika di adegan ini dan ketika di adegan yang masih muda. Maksudnya sama aja nggak ada pengkuatan karakter Siti Rahman di sini yang sudah berusia beranjak lanjut usia gitu loh. Oke, lanjut lagu. Ini masih oke lah. Begitu karena tadi ditopang oleh make up karakternya, jadi enak gitu loh, jadi enak. Siapa ya? Aku ambo masakan gulai kapalo kakak. Masya Allah. Aku. Nah, ini yang gua maksud bisnis acting. Jadi bisnis acting itu pasti melibatkan properti. Nih ya, bisnis acting itu pasti melibatkan properti. Kenapa melibatkan properti? Jadi gini, seorang aktor itu harus pandai-pandai memanfaatkan situasi sekitar ataupun barang-barang yang ada di sekitaran dia berakting. Settingnya, propertinya itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan itu dinamakan bisnis acting. Nah, salah satunya di adegan ini ya, ketika si Siti Rahman membawakan makanan, rentengan makanan yang berisi kepala kakap ikan. Nah, maksud gue ini bisa dijadikan penguat karakter di sana gitu loh. Ketika memberikannya maksudnya lebih ke tolong lebih sedetail itu menjadi seorang aktor, karena ini usianya lanjut untuk mengangkat hanya sekedar mengangkat rantang yang berisi makanan aja, mungkin ada dikasih bukan diperlebay, mungkin ada aksen gemetar sedikit atau misalkan dihiperbolakan sedikit. Jadi maksudnya jadi sesuatu gitu loh, si rantang ini jadi sesuatu. Oke, kita lanjut dulu. Enak nih, dapat. Begitulah air mata. Nah,
Ini tuh adegan ketika ini balik lagi ke business acting. Di sana ada beberapa pilihan ketika dia kan harus nangis dulu baru dialog alhamdulillah tetes air mata. Nah, maksudnya ada beberapa business acting yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman aktor seharusnya. Apa yang di sana ada? Di sana itu ada kerah lengan yang bisa dimanfaatkan untuk mengusap, ada tangan, ada pergelangan tangan maksudnya, lantas ada sorban. Sorban gitu loh. Jadi tinggal dipilih aja mengelapnya, misal mau mengelapnya pakai pergelangan tangan nih business actingnya. Kan ada beberapa banyak cara, ada yang langsung diusap. Ya memang diusap, maksudnya diusapnya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, banyak pilihannya. Nah, lantas bisa juga pakai kerah baju. Kan tadi beliau itu sambil bawa tongkat ya, maksudnya karena ketika duduk orang nggak mungkin sambil megang tongkat, bisa disimpan dulu lantas dipakailah si pergelangan kerah bajunya ini, atau pakai sorban yang sedang dipakai. Jadi nggak mubazir properti di sana, kostum di sana itu jadi nggak mubazir, bisa dimanfaatkan gitu loh maksudnya. Oke, kita lanjut dulu. Tiadalah yang memilih tempat untuk jatuh. Tidak pula yang memilih waktu untuk turun. Sudah cukup garamnya. Nanti keasinan kalau ditambah air matangku. Air mata tak rasa asin. Sebab air mata ialah garam kehidupan. Tanpa air mata, hidup hambar adanya. Dimakan Angku Aji. Garamnya tuh dari karingnya Umi waktu mama. Ya kalau dari permainan TikTokan dialognya sih bukan gak jadi masalah, cuman ya enak aja itu, apalagi ya gini, latar belakang ini kan, nah ini gue bilang kekonsistenan seorang aktor ini antara si Bella yang memerankan Siti Rahman sama si Vino ini memerankan Buya Hamka ini dapat karena dia konsisten memakai intonasi dialek kedaerahan yaitu Minang. Dia mungkin bukan mungkin tapi emang ketika gue research tentang biografinya si Bella sama si Vino ini, memang backgroundnya ada turunan dari Minang. Jadi nggak susah untuk mengeksplor logat kedaerahan menurut gue. Nah, balik lagi ke masalah tinggal masalah tafsir karakter aja sebetulnya. Yang sulit itu di sono ketika berusaha membedakan umur lanjut usia dan umur masih muda lah ya, dikatakan umur 30-an. Nah, itu belum nampak, tapi memang tidak nampak terlihat. Jadi di sini meskipun sudah dibantu oleh make up karakter, si peran si Siti Rahmannya masih tetap kelihatan seorang Bella yang ngomong. Bella pada sehari-hari umumnya ketika ataupun dari film-film yang pernah ia bintangi sebelumnya kayak gini. Itu. Oke, lanjut dulu. Nah, tadi kan ada adegan batuk nih. Ada adegan batuk yang sayang aja jadi apa ya? Yang apa ya? Istilahnya nggak jadi apa-apa tuh bisnis actingnya. Maksudnya ketika seorang, ya sorry kalau gua salah, adabnya seorang muslim ketika dia ada batuk atau misalkan bersin itu pasti kan ditutup. Sorry kalau nggak salah, kalau salah ya, maksudnya tolong bener. Cuman adabnya kan kayak gitu, logikanya kan kayak gitu. Ketika ada yang batuk, apalagi di depan orang, meskipun orang itu masih saudara sama kita, lantas
sedang ada di depan kita, sedang ada makanan, otomatis itu harus nutup apa ya, mulut ataupun hidung lah, entah itu mau bersin, entah itu mau batuk. Cuman ini enggak, tadi itu hal-hal kecil nih yang harus diperhatikan oleh seorang aktor, yang harus terpikirkan oleh seorang aktor. Misal kan dia pakai sorban ya, masih tutupin aja pakai sorban ketika batuk. Nah itu jadi hal kecil aja, jadi bener-bener sedetail itu yang harus dipikirkan oleh seorang aktor. Oke, lanjut dulu. Bismillah. Apa? Maksudnya ketika dia kan makanan kesukaan Buya Hamka nih ya, masakan kesukaan Buya Hamka, katanya masakan Buya Hamka, maksudnya kurang didramati. Aduh, harusnya ini adegan paling sedih sih harusnya. Jadi ketika beliau makan, berapa huap, merasakan nikmat dulu, baru aduh, itunya kalau bahasa gue gregetnya masih kurang lah intinya.